Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dari kelompok Mas Rian ingin mempresentasikan tentang tugas satu. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafizurul Amin dengan NIM 230018424. Saya akan mempresentasikan tentang bagian tugas satu. Yang pertama itu tugas satu ini hasil analisis dari wawancara kemarin yang kami lakukan di bisnis laundry kiloan. Eh, yang pertama ada informasi umum, nama laundrynya itu Laundry Go Green. Terus alamatnya di Jalan Ki Ageng Pamanahan, Keragilan, Tamanan, Kecamatan Banguntapan. Dan tanggal wawancaranya 29 Juni 2025. Wawancaranya yaitu anggota kelompok sendiri, yaitu saya sendiri, Hafiz, Rizky, Rian, dan Iman. Narasumbernya yaitu Pak Andi sebagai pemilik laundry. Yang kedua, tujuan wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi proses bisnis saat ini, serta kebutuhan sistem informasi yang diharapkan oleh pihak pengelola dan pengguna jasa laundry kiloan. Wawancara ini dilakukan terhadap pemilik usaha, karyawan operasional, dan juga pada pelanggan. Ringkasan wawancaranya yaitu ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Ada 6 pertanyaan yang kami ajukan. Yang pertama itu bagaimana alur pemesanan dan catatan laundry saat ini? Jawaban pemiliknya, pelanggan datang langsung ke toko, belum ada via online. Jadi masih sistemnya manual. Yang kedua, bagaimana alur pembayaran saat ini? Jawabannya yaitu sudah ada sistem keris dan juga transfer. Yang ketiga, bagaimana cara mencatat stok deterjen dan juga pewangi? Yaitu masih dengan cara manual, dengan mencatat di buku atau di HP. Yang keempat itu, apakah ada kendala dalam penyimpanan data pelanggan? Jawabannya yaitu masih ada, karena data pelanggan itu sering tertukar karena masih dilakukan secara manual. Yang kelima, apakah tantangan yang sering dihadapi? Jawabannya yaitu sering kewalahan pada saat pesanan terlalu banyak. Yang keenam, perkembangan yang diharapkan ke depannya. Harapan ke depannya yaitu jawabannya pelanggan dapat memesan layanan laundry melalui aplikasi mobile atau melalui website. Yang keempat itu ada hasil analisis wawancara. Yang A yaitu kondisi saat ini. Yang pertama yaitu pelanggan datang langsung membawa pakaian kotor ke tempat laundry. Yang kedua, pencatatan dilakukan secara manual dengan menggunakan buku tulis. Tiga, karyawan mencatat nama pelanggan, nomor HP, jenis layanan, berat pakaian, dan estimasi harga. Keempat, bukti order berupa kertas kecil yang disobek dari nota. Yang kelima, pembayaran fleksibel, boleh langsung bayar pada saat mengantarkan pakaian dan juga boleh membayar pada saat pengambilan laundry. Yang B, yaitu kondisi yang diharapkan oleh owner atau pemilik laundrynya. Yang pertama itu adalah pelanggan dapat memesan layanan laundry melalui aplikasi mobile atau website. Terus yang kedua, from input digital menggantikan pencatatan manual. Yang ketiga, data pelanggan dan pesanan langsung tersimpan dalam database. Yang keempat, dilengkapi dengan fitur invoice digital dan notifikasi konfirmasi pembayaran. Yang kelima, setiap pesanan memiliki status proses, belum dicuci, sedang dicuci, disetrika, dan juga atau laundrynya sudah selesai. Yang kelima, yaitu kesimpulan dan juga rekomendasi. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa proses operasional laundry kiloan saat ini masih dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan, pesanan, hingga pembayaran. Hal ini menyebabkan berbagai kendala atau masalah seperti kesalahan pencatatan, kurangnya transparansi status pesanan, dan juga keterbatasan dalam metode pembayaran. Terus karyawan juga merasa kesulitan memantau pesanan secara efisien, sementara pelanggan mengeluhkan kurangnya informasi dan kemudahan dalam layanan. Dan pemilik usaha menyadari pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi kerja. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk membangun sistem informasi laundry berbasis web atau aplikasi yang mencakup fitur pemesanan online, pelacakan status laundry,
manajemen terjemput dan notifikasi otomatis, serta laporan transaksi. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan, dan juga memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu ada dokumentasi wawancara kami, seperti ini. Kami langsung datang ke tempat laundrynya untuk mewawancarai pemilik laundry yang bernama Pak Andi tadi. Terus masuk ke bagian untuk di bagian diagram proses bisnis itu ada dua, yaitu pada saat kondisi sekarang, kondisi saat ini, dan juga kondisi yang diharapkan oleh pemilik laundry. Langsung saja saya jelaskan di Draw.io. Di sini ada dua entitas, yaitu untuk saat ini ada pegawai dan juga pelanggan. Dimulai dari start, pelanggan mengantar laundry, terus pegawai menerima laundry, menghitung berat laundry, menentukan harga laundry, dan juga membuat nota pembayaran. Dan terus pelanggan menerima nota, dan di sini terjadi diamond karena pelanggan bisa memilih mau bayar sekarang atau bayarnya pada saat pengambilan laundry. Jika bayarnya sekarang, maka pelanggan akan melakukan pembayaran dan juga pemilik laundry akan mengkonfirmasi pembayaran dan terus transaksi selesai. Jika bayarnya tidak atau no, atau bayarnya besok mau pada saat pas pengambilan laundry, maka transaksi selesai langsung di situ. Nah, untuk kondisi yang diharapkan itu diagram prosesnya saya jelaskan juga di Draw.io. Untuk yang kondisi yang diharapkan, pasti sistemnya sudah berbasis aplikasi atau website. Jadi di sini ada 3 entitas, yaitu admin, sistem, dan juga pelanggan. Yang pertama itu pelanggan itu mulai membuat akun. Di sini terjadi diamond. Jika pelanggan sudah punya akun, maka pelanggan akan langsung dilanjutkan dengan mengisi form data diri dan juga laundry. Dan jika belum, maka pelanggan akan diarahkan ke menu pembuatan akun terlebih dahulu agar bisa lanjut ke mengisi form data diri dan juga laundry. Terus yang kedua, sistem akan memvalidasi data. Di sini terjadi diamond juga. Jika datanya valid, maka akan diverifikasi datanya oleh admin. Jika tidak, maka pelanggan akan diarahkan ke form data isi ulang diri dan juga laundry. Nah, di sini pelanggan datanya sudah valid dan diverifikasi data oleh admin, dan admin juga dimulai dari juga melakukan login, terus juga melanjutkan dengan verifikasi data, terus sistem menampilkan menu pelayanan laundry, dan pelanggan itu masuk ke menu pelayanan laundry dan juga memilih pelayanan, terus pelanggan melakukan pemesanan laundry, dan juga sistem mengkonfirmasi pelayanan, dan admin membuat data pemesanan. Terus admin juga membuat nota pembayaran dan sistem mengirim notifikasi pembayaran. Nah, pelanggan di situ menerima notifikasi pembayaran dan dilanjutkan dengan memilih pembayaran dan melakukan pembayaran. Dan di sini juga terjadi diamond, bayar sekarang atau besok. Jika bayar sekarang, maka sistem akan mengarahkan ke menu mengirimkan notifikasi ke admin
Layarnya jadi tadinya. Oke, langsung saja tadi ke menu diamond bayar sekarang atau enggak. Jika bayar sekarang, maka sistem akan memberikan notifikasi ke admin dan juga pelanggan bahwa pesanan belum dibayar, pesanan sudah dibayar. Terus eh, admin akan mengkonfirmasi pembayaran dan juga eh, terus terjadi diamond lagi, transaksi ini berhasil atau enggak gitu. Nah, jika berhasil maka pelanggan akan menerima notifikasi transaksi pun selesai. Nah, jika tidak, maka pelanggan akan diarahkan ke sistem pembayaran tadi dan melakukan pembayaran ulang. Nah, jika bayarnya belum sekarang, maka pelanggan akan menerima notifikasi bahwa pesanan laundry-nya belum dibayar, terus transaksi langsung selesai di situ. Terus untuk penjelasan NFR dan FR-nya itu ada di PDF, yaitu yang pertama, yang kedua itu ada kebutuhan fungsional sistem atau FR. FR1, kodenya FR1, deskripsinya sistem harus menyediakan formulir digital untuk pelanggan memesan layanan laundry melalui aplikasi atau website. FR2, sistem harus menyimpan data pelanggan dan detail pesanan ke dalam database secara otomatis. FR3, itu sistem harus mencatat informasi pelanggan, histori transaksi, dan riwayat layanan yang digunakan. FR5, sistem harus dapat memperbarui dan menampilkan status pesanan, belum dicuci, sedang dicuci, disetrika, dan juga selesai. FR6, pelanggan harus bisa memantau status pesanan mereka secara real time. FR7, sistem harus mampu menghasilkan laporan harian, mingguan, dan bulanan terkait transaksi dan operasional laundry. Yang ketiga itu ada kebutuhan non fungsional, kodenya FR1, deskripsi dari segi keamanan. Sistem itu harus memiliki fitur autentifikasi login yang membedakan akses antara pelanggan dan juga admin, serta menerapkan enkripsi untuk menjaga kerahasiaan data pelanggan dan transaksi. NFR2, aksesibilitas dan juga ketersediaan atau available. Sistem harus dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti mobile, tablet, dan juga komputer, serta memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi, minimal 99,9%, agar dapat digunakan kapan saja oleh pengguna. NFR3, deskripsinya, antarmuka pengguna atau user interface dirancang agar mudah digunakan, intuitif, dan responsif, baik di depan terkecil maupun besar. NFR4, sistem memiliki kemampuan untuk berkembang, yaitu skalabilitas yang memungkinkan penanganan jumlah pengguna dan transaksi yang semakin meningkat seiring waktu. FR5, sistem harus mendukung fitur pencadangan atau backup otomatis secara berkala, serta kemampuan pemulihan atau recovery data jika terjadi gangguan atau kerusakan sistem. NFR6, sistem harus kompatibel dengan berbagai browser modern dan sistem operasi populer agar dapat digunakan tanpa kendala teknis di berbagai perangkat pengguna. Dan F7, bagian penjelasan sistem dengan waktu respons maksimal 3 detik dalam proses input atau menampilkan data guna memberikan pengalaman cepat dan nyaman bagi pengguna. Ya mungkin untuk tugas 1 sekian. Untuk tugas 3 mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang use case diagram. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar Hidayat dengan NIM 23000018409. Ya, di use case diagram ini terdapat dua aktor utama, yaitu pelanggan dan karyawan dari pihak laundry. Yang pertama yaitu pada use case pelanggan melakukan login terlebih dahulu untuk masuk ke sistem aplikasi. Selanjutnya pelanggan akan melihat kategori laundry yang tersedia untuk memilih laundry nanti.
memilih kategori laundry ini extend karena pelanggan bisa melihat-lihat dulu tapi tidak langsung memilih dan melakukan pemesanan. Selanjutnya, pelanggan akan memilih kategori laundry dan melakukan pemesanan. Ya. Setelah melakukan pemesanan, selanjutnya akan diteruskan ke karyawan yang akan menerima pesanan laundry. Lalu setelah melakukan pemesanan tadi, pelanggan akan lanjut ke pembayaran, yaitu melakukan pembayaran dengan metode pembayaran yang tersedia atau bayar di tempat. Lalu nanti karyawan akan menerima pembayaran. Setelah pembayaran dikonfirmasi dan berhasil, nanti pelanggan akan menerima bukti pembayaran include. Selanjutnya, karyawan akan memproses pesanan laundry tersebut dan setelah selesai akan mengirimkan notifikasi ke pelanggan dan pelanggan bisa menerima dan mengambil pesanan laundry yang telah selesai tadi. Dan untuk melakukan pembayaran ini tadi, jika pembayaran gagal, maka pelanggan akan diminta mengulangi lagi untuk pembayarannya. Mungkin cukup segitu untuk penjelasan use case diagramnya. Selanjutnya untuk diagram aktivitas akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian dengan NIM 2300018443. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kami dan kebetulan saya dapat tugas 4 yaitu activity diagram. Di sini ada dua, yaitu activity diagram yang kondisi saat ini sama activity diagram yang kondisi diharapkan. Untuk yang pertama ada activity diagram saat ini. Itu pertama ada diagramnya, yaitu diagramnya itu mencakup di sini ada activity diagram saat ini yang mencakup dua entitas, yaitu pelanggan sama petugas laundry. Nah, di sini di activity diagram yang kondisi saat ini yaitu pelanggan mengantar pakaian, setelah itu petugas laundry menerima dan mengecek pakaian. Setelah itu petugas laundry menentukan harga dan estimasi waktu. Nah, di sini setelah petugas laundry mengecek, dia akan mengirim kembali ke pelanggan dan pelanggan akan menyetujui atau tidak. Jika tidak, dia akan kembali ke awal, dan jika iya, dia akan lanjut. Setelah dia menyetujui, dia menunggu untuk selesai. Setelah selesai memproses, setelah itu setelah memproses, dia akan mencuci dan menyetrika pakaian. Setelah itu dia memberi notifikasi setelah itu si petugas akan mencuci dan menyetrika pakaian. Setelah itu si petugas akan memberikan notifikasi pakaian selesai. Setelah itu petugas akan mengembalikan ke pelanggan, yaitu dia akan memberikan notifikasi berupa datang dan mengambil pakaian. Setelah itu pelanggan akan memberikan pakaian dan akan mengambil pakaian dan si petugas akan menerima pembayaran. Setelah itu end. Kita lanjut yang kedua. Ada kesimpulannya di sini, yaitu activity diagram ini menggambarkan alur kerja sistem laundry secara umum dengan membagi tugas antara pelanggan dan petugas. Prosesnya bersifat linear tapi dipilih pelanggan, misal cuci saja atau cuci plus setrika. Diagram ini sudah cukup relevan, namun bisa ditingkatkan dengan menambahkan aktivitas pembayaran.
Menambahkan aktivitas pemberitahuan kepada pelanggan saat pakaian selesai. Setelah itu yang kedua ada activity diagram yang kondisinya diharapkan. Yaitu ada di sini kita bisa lihat diagramnya. Ada diagram, ada di sini entitasnya ada pengguna, sistem dan juga pegawai admin. Nah, di sini pegawai pengguna akan membuat akun dan melakukan login. Setelah itu akan diproses dan akan ditanya sudah punya akun atau belum. Jika memencet yes, di sini akan muncul melihat daftar layanan laundry. Jika sudah masuk aplikasinya akan muncul seperti ini. Setelah itu setelah muncul aplikasinya akan diarahkan ke memilih layanan dan jenis pakaian. Setelah itu akan diarahkan ke sistem, yaitu pengguna masuk ke sistem. Sistem akan mengecek estimasi dan harga. Setelah itu sistem akan menampilkan estimasi harga. Setelah itu sistem akan ke apakah harga cocok. Kalau cocok check out. Setelah check out, kita akan disuruh untuk memilih opsi pembayaran. Setelah itu kita akan dipindahkan ke sistem. Sistem akan menanyakan apakah opsi pembayaran tersedia. Jika kita pencet ya, kita akan melakukan pembayaran. Setelah itu kita akan mengonfirmasi pesanan ke sistemnya. Setelah itu kita akan lanjut ke admin menerima notifikasi pemesanan. Kita lanjut ke admin. Setelah itu admin jepit pakaian, menjemput pakaian jika itu merupakan delivery. Jika itu merupakan delivery. Setelah itu akan lanjut ke admin akan memproses pesanan. Dia balik lagi ke sistem. Sistem akan memproses stok dan jadwal yang akan otomatis terupdate di sistem. Setelah itu sistem akan memproses riwayat transaksi. Dia akan mencatat. Setelah itu dia akan kirim ke pelanggan. Pelanggan akan menerima notifikasi selesai dan pakaian dikirim. Setelah itu pelanggan akan ke admin untuk memproses ke admin, dan pengguna admin ini pegawai laundry ini akan memproses cuci dan setrika. Setelah itu dia akan mengirim pakaian kembali ke admin. Setelah itu selesai. Sekian dari saya. Untuk tugas berikutnya akan dilanjutkan dengan saya. Terima kasih. Saya Miman Nur Rizky dengan NIM 230018441 ingin menjelaskan kelas diagram yang saya buat di kelompok ini. Yang pertama ada kelas pengguna yang terdiri dari ID pengguna, pakai INT, nama, string, terus no telepon, string, email, string, alamat string, terus metodenya login dan keluar. Terus ada kelas pelanggan, terus ada poin loyalitas pakai INT, habis itu metodenya buat pesanan dan lihat pesanan. Terus di kelas pesanan ada ID pesanan, INT, tanggal pesanan, tanggal pesan, date, pakai date, terus status, string, total berat,
total berat string, terus total harga string, tanggal antar pakai date, tanggal ambil date, dan metodenya ada hitung harga dan ubah status. Terus di sini ada kelas karyawan, ada ID karyawan, ada nama karyawan, jabatan, email, dan no telepon. Terus metodenya kelola pesanan, kelola stok buat laporan. Dan ada kelas barang yang terdiri dari ID barang, nama barang, jumlah, satuan, metodenya perbarui stok. Terus di sini ada kelas invoice, ada ID invoice, tanggal cetak, jumlah, status pembayaran, metode pembayaran, dan metodenya cetak invoice, ubah status pembayaran. Dan di sini ada selanjutnya ada kelas item pesanan, terdiri dari ID item, terus jenis item, berat, harga per kilo, metodenya hitung subtotal. Dan dari kelas pengguna ke pelanggan, relasinya one to one. Terus pelanggan ke pesanan one to many relasinya. Terus pesanan ke invoice one to one, pesanan ke item pesanan one to many. Dari karyawan ke pesanan atau pesanan ke karyawan one to many, terus karyawan ke barang pakai relasi one to many. Terus di kelas pengguna deskripsinya ada pengguna adalah kelas umum atau abstrak yang merepresentasikan semua pihak yang bisa login ke sistem, baik pelanggan maupun ID karyawan. Terus di kelas pelanggan atau subkelas dari pengguna ada deskripsinya. Kelas ini mewakili pelanggan yang menggunakan jasa laundry. Terus di kelas karyawan subkelas dari pengguna, deskripsi mewakili staf internal laundry seperti admin, operator, kurir, dan sebagainya. Terus di kelas pesanan ada deskripsi mewakili satu transaksi laundry dari pelanggan. Terus dari kelas item pesanan, deskripsinya mewakili detail cucian dalam satu pesanan, misalnya baju, celana, dan lain-lain. Dari kelas invoice, deskripsinya mewakili bukti pembayaran dari sebuah pesanan. Dan selanjutnya dari kelas barang, deskripsinya mewakili barang-barang operasional yang digunakan di laundry. Contohnya sebagai deterjen, hanger, plastik, dan lain-lain. Terus kesimpulannya, ada kelas pengguna, ada tipe, ada fungsi utama. Di kelas pengguna ada tipe superclass, fungsi utamanya abstraksi pengguna umum. Terus di kelas selanjutnya kelas pelanggan, tipe subclass, fungsi utamanya pengguna jasa laundry. Terus di kelas karyawan tipenya subclass, fungsi utamanya petugas internal atau admin, operator, atau kurir. Terus di kelas pesanan ada tipe entity, fungsi utamanya transaksi laundry pelanggan. Di kelas item pesanan tipenya komposisi. Terus fungsi utamanya detail cucian dari pesanan. Selanjutnya ada kelas invoice, tipenya komposisi, fungsi utamanya bukti dan status pembayaran. Dan di kelas terakhir ada barang, tipenya entity, fungsi utamanya stok barang yang menggunakan laundry. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan
pada materi sequence diagram. Untuk sequence diagram ini ada 2 aktor dan 2 lifeline. Yang pertama yaitu ada aktor pengguna. Pengguna yaitu adalah orang yang menggunakan aplikasi untuk melakukan pemesanan jasa laundry. Lalu aktor kedua ada karyawan, yaitu orang dari pihak laundry yang akan memproses pesanan dari pengguna. Selanjutnya ada lifeline aplikasi, yaitu sistem utama yang mengatur alur interaksi pada sequence ini. Lalu selanjutnya ada lifeline pesanan, yaitu sebuah permintaan yang diajukan oleh pelanggan kepada karyawan atau pihak jasa laundry. Pertama-tama yaitu pengguna melakukan login terlebih dahulu ke aplikasi, lalu aplikasi mengkonfirmasi login dan pengguna bisa masuk ke sistem. Selanjutnya pada langkah kedua, pengguna akan melihat kategori laundry, yaitu pada menu utama dia memilih yang lihat kategori laundry, lalu aplikasi akan menampilkan daftar kategori laundry. Setelah melihat-lihat kategori laundry, lalu selanjutnya yang ketiga yaitu pengguna akan memilih kategori laundry yang diinginkan dan akan melakukan pemesanan untuk jasa laundry. Selanjutnya aplikasi akan menambahkan ke pesanan dan mencatatnya secara otomatis, lalu akan meneruskan pesanan tersebut ke karyawan pihak jasa laundry. Lalu selanjutnya nanti karyawan akan menerima pesanan dan dari pesanan ditambahkan ke aplikasi, dan setelah pesanan berhasil ditambahkan, pengguna akan menerima notifikasi pesanan diterima. Dan selanjutnya yaitu pengguna melakukan pembayaran dan ke aplikasi, dan aplikasi akan meneruskan pembayaran tersebut ke karyawan atau pihak laundry tadi. Lalu karyawan tersebut akan menerima pembayaran, dan jika pembayarannya berhasil, nanti sistem akan mengirimkan bukti pembayaran secara otomatis ke pengguna. Dan selanjutnya karyawan akan memproses pesanan yang telah dibuat oleh pengguna atau pelanggan tadi. Lalu setelah itu pesanan akan diproses, dan selanjutnya jika pesanan telah selesai diproses, karyawan akan mengirimkan info pesanan bahwa pesanannya telah selesai. Lalu aplikasi akan meneruskan info dengan mengirim notifikasi kepada pelanggan bahwa pesanannya telah selesai. Lalu nanti pelanggan akan bisa mengambil pesanannya, dan aplikasi akan memperbarui status pesanan jika sudah selesai. Ini untuk jelasannya. Mungkin sekian untuk materi sequence diagram, dan juga merupakan materi terakhir dari presentasi ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok, memohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.